Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang berisikan 5 anggota, di antaranya saya sendiri, Mukti atau Rahma, sebagai moderator kelompok ini. Andi Irawetenripada, Nikma Zahida, Dia Nurazizah, dan Fitriani Rasti dari kelas C. Dalam video ini, kami akan membahas mengenai metodologi desain. Karena itu, kami akan mengambil waktu sebentar untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Presentasi kami hari ini mengenai konsepsi desain, konsep desain dan pengembangan konsep desain, yang akan dibawakan oleh saudari Fitriani Rasti. Konsep desain adalah ide dasar yang membentuk produk, layanan, atau pengalaman pelanggan yang dianggap sebagai fondasi yang mendasari keseluruhan proses dari perumusan ide hingga eksekusi. Sebuah konsep desain harus sesuai dengan tujuan dan konteks desain, serta memecahkan masalah yang harus dipecahkan dalam dunia desain, karena merupakan awal yang baik untuk proses desain dan dapat membantu desainer mengembangkan model yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Konsep desain target pasar adalah untuk membantu pelanggan membuat keputusan strategi yang lebih baik saat mencoba membawa produk ke pasar, dan agar pelanggan membuat keputusan bisnis untuk menciptakan produk atau layanan yang baik dan berkualitas tinggi. Konsep desain yang kuat dan akurat dapat membantu tim desain membuat desain yang sukses dan menghasilkan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan. Konsep desain berfungsi untuk memandu pekerjaan desain. Itu juga bisa berfungsi sebagai slogan yang menawarkan solusi desain kepada pelanggan. Berikut adalah beberapa fungsi utamanya, yaitu pertama, membantu untuk memahami tujuan dan masalah proyek. Karena tim desain mendapatkan gambaran yang jelas tentang kebutuhan klien dan kebutuhan pasar yang ingin mereka penuhi, guna menemukan solusi yang efektif dan efisien untuk memahami tujuan dan masalah desain. 2 adalah landasan pengembangan desain untuk keseluruhan proses mulai dari desain hingga produk akhir yang jelas dan tepat, membantu tim desain membuat keputusan yang baik dan efektif di setiap tahap proses. 3. Memperkuat identitas merek. Konsep desain juga dapat membantu memperkuat identitas merek jika konsep tersebut cocok dengan merek, sehingga lebih mudah menciptakan citra merek yang kuat dan dapat dikenali. Hal ini dikarenakan konsep desain mewakili karakteristik dan nilai-nilai yang ingin disampaikan oleh brand kepada konsumen. 4. Mempercepat proses desain dengan konsep desain yang jelas, sehingga tim desain dapat mempercepat proses desain karena memiliki referensi yang jelas saat mengembangkan desain. Juga membantu menghindari perubahan desain yang tidak perlu dengan referensi yang jelas. 5. Menghasilkan solusi desain yang lebih inovatif karena konsep desain yang kuat dan akurat dapat menginspirasi tim desain untuk berpikir out of the box dan menciptakan solusi yang lebih baik. Dengan begitu, tim desain bisa lebih kreatif dan menciptakan solusi baru. Fitur adalah bagaimana tindakan dilakukan. Lebih umum, konsep desain didasarkan pada fungsionalitas. Namun, properti unik atau berharga dapat digunakan sebagai cetak biru. Misalnya, bak mandi yang menyala dengan suhu warna untuk menunjukkan suhu air yang kualitas. Desain berdasarkan tujuan kualitas atau pendekatan. Misalnya, pelek ban sepeda yang ringan dan tidak mudah patah sehingga mampu bertahan hingga 1.000.000 kilometer. Pembentukan. Ide untuk desain seperti kursi yang terlihat seperti kepompong. Gaya. Konsep gayanya seperti papan ketik bergaya berpan yang menggunakan tombol logan dan neon biasa. Emosi. Desain yang berguna
membangkitkan emosi dengan cara yang sama seperti sepatu menginspirasi kekuatan dan kepercayaan diri. Kegunaan, konsep desain yang menggabungkan tujuan kegunaan seperti produktivitas, misalnya alat pengeditan, media yang mengotomatiskan semua pekerjaan sehingga pengguna dapat fokus pada bagian kreatif proyek. Teknis, konsep rekayasa yang mencapai tujuan desain di berbagai bidang seperti efisiensi dan efektivitas. Misalnya, konsep desain roket yang memungkinkan pemulihan dan penggunaan kembali booster tahap pertama dan kedua untuk meningkatkan performa peluncuran. Alami, konsep organiknya seperti rumah yang didesain menyatu dengan alam sekitar. Secara umum, konsep arsitektur dan desain interior didasarkan pada analog alam, misalnya bangunan hijau dengan konsep hutan vertikal. Pengalaman, konsep pengalaman pelanggan seperti headphone dirancang agar ringan dan nyaman agar terasa seperti perpanjangan tubuh. Publik, konsep komunitas seperti living street atau play street dalam tata kota. Budaya, menggambar konsep berdasarkan budaya, misalnya ungkapan seperti sederhana namun fungsional. Untuk pakaian yang sesuai dengan superkultur atau subkultur. Mempertaruhkan konsep berbasis resiko seperti kapal yang tidak dapat tenggelam. Berkelanjutan, desain yang mengurangi kerusakan lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, kemasan yang terurai menjadi elemen yang sama sekali tidak berbahaya sehingga tidak mempengaruhi plastik di lautan. Pengembangan produk mirip dengan analisis produk adalah evaluasi produk untuk mengembangkan ulasan atau pembelian produk. Ini dapat dilakukan oleh produsen, pelanggan, atau pihak ketiga seperti blog. Ulasan produk sebagai bagian dari analisis produk. Produk dapat diuji dan informasi dikumpulkan dari sumber seperti pelanggan dan analis industri. Analis produk dapat mencangkup perbandingan dengan produk pesaing di pasar. Adapun evaluasi pelanggan, produk dapat dievaluasi berdasarkan persyaratan atau kebutuhan pelanggan tertentu. Baik, sampai situ saja pemaparan presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kami masih manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.